Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana santri pesantren Hafiz Al-Mansuriyah? Masya Allah. Kaifa halukum? How are you today? Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Hafiz Al-Mansuriyah Al-Mukarram, guru kita Kiai Haji Khairul Azhar MPD. Mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat badan. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kata Ustadz Khairul Azhar, ini katanya pengajian bulanan rutin ibu-ibu. Betul? Kok bapak-bapak ada? Di mana ada ibu, di situ ada. Mudah-mudahan ibunya baik, bapaknya baik, anaknya baik. Kalau ibunya kuntilanak, bapaknya genderuwo, anaknya tuyul. Tapi kalau bapaknya soleh, ibunya solihah, anaknya sejuk dipandang mata, keluarganya insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa suasa. Sudah lama saya ceramah, baru hari ini dihadiri angsa. Hebat pengajian hari ini. Bukan cuma manusia yang datang, angsa pun datang. Insya Allah anak-anaknya baik kalau belajar di pesantren Al-Mansuriyah. Akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil awadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Fikihnya bermazhab Imam Syafi'i. Akhlaknya tasawuf sunni Imam Al-Ghazali. Ingat itu tiga. Akidahnya Imam Asy'ari, fikihnya Imam Syafi'i, tasawufnya Imam Al-Ghazali. Ini trilogi ahli sunnah wal jamaah. Ibu-ibunya pula pengajian, ada yang jilbabnya warna kuning, ada yang hitam, ada yang banyak lautan. Apapun warna jilbabnya, insya Allah semuanya masuk surga Jannatul Firdaus. Baik yang sudah lunas maupun masih kredit. Mudah-mudahan semuanya diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapaknya sudah baik, ibunya sudah baik, anaknya di pesantren, selesai masalah. Betul? Bapak polisi menangkap penjahat. Kenapa anaknya jahat? Karena kurang perhatian. Kenapa bapaknya nakal? Kenapa ibunya nakal? Jumlah polisi di Indonesia tidak seimbang dengan jumlah masyarakatnya. Negara tidak sanggup lagi menerima karena tidak sanggup memberikan gaji APBN. Maka dengan bapak baik, ibu baik, anak baik, meringankan beban negara. Bagus pengajian ini apa tak bagus? Bagus, semuanya hadir. Ini di mana kita sekarang ini? Di Muara Tebu. Muara Tebu ini aman atau tak aman? Kalau aman kenapa dikawal TNI, Polri, Babinsa, Babin Kamtibmas? Ini pemuda Pancasila.
masa cuma 5 orang? Ini baru perwakilan-perwakilannya aja. Saya mau kasih tahu kepada seluruh investor, silakan datang investasi ke Muara Tebo. Muara Tebo ini aman damai insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang mau kita bahas petang ini 5 yang merusak amal manusia. Berapa? 5 yang merusak amal manusia. Kira-kira bisa diingat? Belum saya sampaikan. Sudah siap? Yang pertama yang merusak semuanya hafal. Saya bacakan ayatnya. Wa min syarri hasidin. Inilah enaknya kalau kita pengajian di depan orang yang hafal Quran. Walaupun juz 30. Wa min ayat langganan. Wa min syarri hasidin. Lindungi kami dari penyakit yang pertama. Nama penyakitnya hasad. Nama orangnya Hasidin. Mohon maaf Pak Hasidin, jangan tersinggung. Kalau ada yang kebetulan namanya Hasidin, saya mohon maaf, beribu maaf. Tolong ganti nama. Hasidin artinya hasad. Hasad itu apa? Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tidak senang menengok orang lain dapat nikmat. Ustaz Somad enaklah dapat nikmat, dapat atap, dapat karpet lebih tinggi. Ada yang lebih tinggi dari saya. Siapa yang lebih tinggi dari saya? Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa naik dokar. Sudah lama saya ceramah, hari ini ada orang naik di atas damkar. Hai guys. Saya sangka saya lah yang paling tinggi. Rupanya ada yang lebih tinggi lagi mereka. Nah, kalau ada di antara bapak ibu yang tidak senang menengok orang lain dapat nikmat, itu berarti sudah kena penyakit hasad. Menengok tetangga mobil baru, sakit jantung. Menengok kawan rumah baru, masuk ICU. Menengok kawan bini baru, mati. Bininya meninggal, ibu jangan. Saudara, mudah-mudahan yang belum ada jodoh cepat ketemu jodoh. Banyak yang belum menikah. Apakah bapak ibu hari ini senang menengok saudara kita yang dapat nikmat? Pergi ke bank nanya kawan, mau kemana bro? Aku mau bayar ONH, ongkos naik haji. Kok berangkat haji? Iya. Apa? Iya, tapi yang berangkat haji cuma aku. Bini kau nggak ikut? Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang berangkat haji aku, biniku, anakku, mertuaku. Langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini penyakit yang luar biasa. Hari ini hari apa ini? Hari Ahad. Pergi undangan. Ada walimah, ada nikah, ada akikah. Balik dari undangan, naik darah tinggi, jantung. Datang dokter, Anda tadi makan daging kambing? Enggak ada. Sate kambing? Enggak ada. Soto kambing? Enggak ada. Gulai kambing? Enggak ada. Capcay kambing? Enggak ada. Rupanya bukan salah kambing, tapi salah apa? Waktu undangan tadi nampak kawan gelangnya besar betul. Yang jadi masalah, rupanya gelang itu pun palsu. Berapa kali kita kena? 2 kali. Sudahlah gelang punya orang, imitasi pula. Makanya saya pesankan kepada bapak ibu, nanti kan masih ada walimah lagi. Kalau ada orang, bawa aja. Ambil itu rantai sepeda motor, semprot emas. Pakai, siap? Siap pula semua. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah
wa kulli mujahidin lillah di ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana cara membersihkan hati yang sudah sedang penyakit hasad? Yang pertama, caranya adalah doakan dia di hadapannya langsung. Siap? Sama-sama satu kelas, sama-sama satu sekolah, sama-sama satu kampus, sama-sama satu lulusan. Tiba-tiba dia yang lulus PNS. Sakit apa tak sakit? Berarti masih ada penyakit hasad. Maka kita ucapkan selamat lulus PNS ya. Sama-sama satu kampus, sama-sama KKN, sama-sama wisuda, sama-sama lulus PNS, sama-sama kerja. Tiba-tiba dia duluan nikah. Sakit apa tak sakit? Berarti masih ada penyakit hasad. Datang ke atas pentas, siap datang? Orang nggak diundang. Ucapkan doa di atas. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Sanggup? Gimana saya mau datang Pak Ustadz? Saya yang menemani dia daftar ke kampus, saya mengurus KKN dia, saya yang bantu skripsinya, tapi giliran bersanding dengan orang. Apalah artinya nyaman kalau hanya dianggap sebagai teman? Jadi kau nggak sanggup datang ke pelaminan, nggak sanggup Pak Ustadz, hatiku bak kaca jatuh ke batu. Galah patah boleh disambung, kaca yang retak boleh direkat, hati yang hancur kemana obat akan dicari Pak Ustadz? Dialah perempuan satu-satunya Pak Ustadz. Wih. Kau bilang perempuan satu-satunya? Bangkitkan semangatmu, jantan perkasa, laki-laki luar biasa. Takbir. Wah, semangat. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Kuatkan jiwamu, kuatkan ragamu, naik ke atas pentas, katakan kepada dia, selamat menempuh hidup baru. Allah akan ganti dengan yang lebih cantik, dengan lebih hebat, dengan lebih kaya, lebih mancung, lebih putih, lebih segalanya. Allahu Akbar. Kalau mau nangis, jangan di depan dia. Nangisnya kapan? Setelah pulang, berhenti di bawah pohon ini, nangislah. Siap? Siap pula katanya. Yang bisa menenangkan diri kita adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir maka hati menjadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau jodoh takkan kemana, betul? Tapi ingat, saingan di mana-mana. Yang sudah ditetapkan Allah tidak akan mungkin diambil oleh manusia. Betul? Itulah keyakinan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah dikuatkan Allah tidak bisa dilemahkan oleh manusia. Siapa yang membisik-bisikkan ini? Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sebetulnya hidup ini tidak berat, Besti. Yang berat itu memikirkan cakap betul? Betul semua. Hidup ini biasa-biasa aja guys. Yang berat itu adalah komen orang. Betul? Dia udah nikah, kau kok belum? Dia udah punya anak, kau kok belum? Dia udah lulus PNS, kau kok belum? Makanya kalau ada orang yang ngomong-ngomong begitu, langsung bacakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Siap? Nah, hati-hati kalian yang manas-manasi orang. Kenapa kita tidak menyejukkan? Kenapa kita tidak menenangkan? Kenapa kita tidak membahagiakan? Kalau belum bisa menolong orang dengan harta, dengan duit, tolonglah orang dengan menenangkan hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, di tengah malam kita berdoa,
Siapa orang yang kita paling sakit hati karena rumahnya bagus, karena mobilnya mahal, karena duitnya banyak, karena dia lulus TNI Polri, karena dia pegawai, karena dia ustadz, karena dia ulama. Doakan dia, bayangkan wajahnya. Ya Allah, tetanggaku yang baru aja rumah baru, berikanlah rumahnya itu menjadi tempat wirid Yasin, Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Tetanggaku, kawanku yang baru aja beli motor, beli mobil itu, ya Allah, jadikan mobilnya itu cepat lunas, jangan sampai kredit. Siap kita doakan yang baik-baik? Ketika kita doakan jiran, kawan, sahabat kita baik-baik, Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini. Walaka misluh, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Jangan doakan yang jelek aja. Ya Allah, ini tetanggaku baru beli mobil, buatlah dia tabrakan hancur. Ya Allah, ini tetanggaku baru aja rehab rumah, kalau bisa buat dia mati sebelum mati, stroke 6 bulan. Jangan. Karena kalau kita doakan yang jelek, dikirimkan Allah malaikat. Malaikat mengatakan, walaka mithluh, kau lebih dulu tabrakan daripada dia. Maka kita doakan yang baik-baik. Kalau Tuan pergi ke Madinah, hati-hati, cuacanya dingin. Sudah lama saya ceramah, hari ini dihadiri Upin dan Ipin. Begitulah ibu-ibu membawa anaknya, ditinggal di rumah nangis, dibawa pengajian, dibelikan balon, ada balon Spiderman, ada balon macam-macam, ada Hello Kitty. Mudah-mudahan anak yang hadir ini semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang menjadi penyejuk mata, penenang jiwa. Saya sudah ceramah setengah jam, tapi ada anak kecil yang masih tetap fokus mendengar saya ceramah. Anak-anaknya aja serius, apalagi bapak-bapaknya. Di tempat lain saya ceramah baru 5 menit kultum, jamaah sudah nunduk. Tapi di Muara Tebu, betul, di Muara Tebu semangat semua. Kenapa mereka semangat? Kepanasan. Jangan khawatir kepanasan, itu damkar tinggal menunggu komando. Kalau saya bilang mainkan, habis disemprotnya. Jangan dulu bang, jangan dulu bang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berikutnya penyakit yang kedua, baru udah setengah jam baru kedua. Penyakit yang kedua namanya, Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal. Memang hebat Tebu nih, Masya Allah, hafal semua mereka. Apa penyakit yang kedua? Alladzina hum yura'un. Yura'un artinya riya, mempertontonkan amal. Sebelum bersedekah, oh, aku mau sedekah nih, tolong kau hidupkan kamera ya, live streaming. Oh, sengaja pegang duit 2000 perak tuh. Pas lewat kota, langsung masukkan. Cepat hidupkan. Tolong ambil kamera, apa itu namanya yang bisa bolak-balik itu? Slow motion. Kita beramal ini yang hadir ini, apakah ini dipaksa hadir ini? Ada Bapak Kapolres, Babinsa, Babin Kamtipmas memaksa mesti datang, kalau tidak datang kena tilang, ada? Tidak ada. Memang enak makan rendang dibeli di Kota Padang, semua wajib datang, kalau tidak datang kena tilang. Enggak ada. Semuanya datang ini lillahi ta'ala. Melangkah kaki dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Maka beramallah kita karena kira-kira di antara kita semua dari kanan kiri, muka belakang atas bawah ini, yang paling ria, yang paling ditengok orang, yang paling ditonton orang, yang paling direkam orang, yang paling dipoto orang, maka yang paling ria kira-kira siapa? Aku. Ini senjata makan tuan. Inilah kalau kita ceramah di depan orang yang cerdas, hati-hati. Rupanya yang paling mungkin ria itu Ustadz Somad, karena dia yang disuting,
Ini kamera hidup kamera kan? Hidup. Yang paling banyak difoto, yang paling banyak ditengok orang, yang paling banyak dipuji-puji orang, dibuat gambarnya besar. Gambar Ustadz Khairul Azhar kecil aja. Gambar Ustadz Dahrizal Dahlan kecil aja. Gambar Ustadz Somad hidungnya sebesar sound system. Doakan supaya yang ceramah ini selamat dari ria. Kau kenapa aku tengok nggak pernah sholat ke masjid? Aku takut ria. Ditanya sama istrinya, suamimu sholat di kamar pun takut ria juga. Kau kenapa nggak pernah ikut pengajian? Di mana-mana pengajian ada orang datang. Aku takut ria. Terus kau di rumah ngapain? Aku main judi online. Itu ibu, kamera sudah ada di dalam. Tolong lambaikan tangan semua ke kamera. Tolong. Agak-agak setengah jam lah. Lambaikan terus. Oke. Drone. Oke. Terus. Ya. Terus. Terus naik ke atas. Sangkutkan ke pokok kayu. Mereka mau buat video biar nampak meriahnya acara kita petang ini. Setuju? Tuh meriah tuh. Ria itu. Ini bukan ria. Ini akan dimasukkan ke TikTok supaya jadi syiar dakwah. Karena kalau tidak dimasukkan video pengajian begini, TikTok itu isinya dua yang bergoyang, ulat pinang sama ulat sagu. Jadi supaya TikTok itu menjadi dakwah, supaya TikTok itu isinya ceramah, supaya TikTok itu isinya selawat, maka dimasukkanlah rekaman-rekaman ini. Bagus apa tak bagus? Anak-anak muda berkumpul berselawat, bagus apa tak bagus? Ibu-ibu pengajian majelis taklim, maka teruskan. Ini ibu-ibu ini masih ada wirid yasin. Kita tes ya orang ini bisa nyambung atau tidak. Al-yawma nakhtimu ala wa tukallimuna wa tashhadu. Memang luar biasa. Innama amruhu idza arada syai'an fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ada orang yang baca Yasin ini nggak berbunyi. Pas ditanya, kenapa nggak berbunyi? Takut riya. Selama dia benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah, benar menurut ulama, maka dia tidak riya. Ada muazin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau kenapa azannya begitu? Aku takut riya. Azan itu memanggil orang. Yang namanya manggil itu suaranya kuat atau pelan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu azan. Saya ceramah ini bisa aja pelan. Marilah kita ingat mati. Saya menggelegar ini untuk apa? Supaya didengar jamaah dimanapun berada dari Sabang sampai Papua, insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi nilai amal soleh buat kita semua, insya Allah. Yang sudah memasang tenda, memasang sound system, memasang drone, memasang karpet, ini semua di make up dengan secantik-cantiknya. Tiang ini tak nampak kurapnya lagi. Dipakaikan skincare. Cantik. Pokoknya tiang sama dinding belakang sudah bagus semua. Tinggal lagi nampak di atas. Di atas biarkan begini. Kenapa? Karena kamera nggak syuting yang di atas. Kalau Tuhan pergi ke Palembang, jangan lupa membeli kubis. Kalau kertas sudah datang, itu tanda waktu sudah mau habis. Yang pertama adalah hasad, yang kedua adalah riya, yang ketiga apalagi penyakit ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
Di dalam solat selalu kita ucapkan di dalam iftitah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ma ana minal musyrikin wa ana minal, saya ini muslim dan saya tidak musyrik. Kita hanya menyembah kepada Allah, la ilaha. Boleh menyembah kayu? Boleh menyembah batu? Boleh menyembah hantu? Kayu, batu, hantu. Kita hanya menyembah Allah. Subhana rabbiyal a'la. Maka ajarkan anak kita untuk mentauhidkan Allah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Di mana anak-anakku bisa hafal sifat 20? Karena mereka belajar di pesantren Hafiz Al-Mansuriyah. Daftarkan anak-anak Anda segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, hubungi nomor kontak. Kuota terbatas. Mudah-mudahan anak Bapak Ibu semua selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari macam-macam. Amin. Kata Ustaz Somad, tak boleh syirik, jangan mempersekutukan Allah, hanya menyembah kepada Allah. Yang mendatangkan manfaat, yang menolak mudarat hanya Allah. Yang memberi rezeki Allah. Yang menciptakan kita Allah. Yang mendatangkan amal Allah. Yang menolak bala Allah. Tapi kenapa Ustaz Somad pakai cincin? Ini cincin Ustaz Somad. Kalau meyakini bahwa cincin ini biar ganteng, biar datang rezeki, berarti syirik. Rusak tauhid kita kepada Allah. Ustaz. Ya, itu cincin Ustaz itu ada khasiat-khasiatnya. Ada. Apa khasiatnya? Ini kalau dipakai di rumah makan nggak bayar. Tapi duduk aja, jangan makan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, boleh pakai cincin? Silakan. Boleh pakai keris? Di rumah saya keris berpuluh-puluh banyak. Pakai cincin, pakai gelang, pakai subang, pakai anting, nggak apa-apa. Boleh pakai gigi emas? Boleh, tapi jangan ditunjukkan. Tapi kalau kita meyakini gelang kita, rantai kita, cincin kita mendatangkan manfaat, menolak bala, boleh. Meminta hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu. Memohon hanya kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad itu Allah tempat bergantung. Allahus Samad itu Allah tempat meminta. Sedangkan ini Abdus Samad, hamba Allah. Makanya ini bukan Allah, ini hamba Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Samad. Jelas? Kalau ada yang bilang nggak jelas, berarti telinganya tersumbat. Nanti kita semprot pakai pemadam. Berikutnya yang keempat adalah penyakit ijabul mar'i binafsihi. Merasa ujub, merasa hebat, merasa tinggi, merasa besar, merasa mulia. Kira-kira di antara kita ini siapa yang paling merasa tinggi, merasa hebat? Saya juga lagi. Ustadz Abdul Somad disambut dengan tola al-badru alaina, disambut pakai mobil, disambut pakai karpet, dimuliakan di depan, dipasangkan sorban. Ini dipuji-puji, dibuatkan gambarnya besar karena badannya kecil. Akhirnya dia pun merasa besar, macam katak dalam tempurung, merasa besar. Dibuka tempurung, dia tengok ada makhluk yang besar, rupanya lembu. Dia ingin macam lembu, macam besar, merasa besar. Pus, pecah. Jangan merasa kagum dengan diri sendiri. Siapa di antara tetangga, kawan, jiran, sahabat kita yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya besar? Siapapun kamu, mau pejabat, mau TNI, mau Polri, mau pegawai, mau ASN, mau bupati, mau gubernur, mau presiden, semua engkau diciptakan dari tanah.
Kalau mati masuk ke lubang tanah, akan dimakan cacing. Lalu yang disombongkan itu apa? Datang dari alam gaib ke alam dunia, tidak bawa apa-apa. Ada ibu yang lahir bawa surat tanah? Ada abang yang lahir bawa STNK BPKB? Enggak ada. Lahir ke dunia enggak bawa apa-apa, dan mati pun masuk ke kubur nggak bawa apa. Ada orang tebu mati bawa handphone? Nggak ada. Lalu yang disombongkan itu apa? Lahir nggak bawa apa-apa, mati nggak bawa apa-apa. Tapi kita dituntut di akhirat karena apa-apa. Makanya jangan apa-apa, supaya nggak nyambung semuanya. La yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habalin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Tolong doakan. Tolong doakan Ustadz Somad supaya jangan ada sombong dalam hatinya. Amin. Tadi waktu Ustadz Somad keluar mobil, berapa banyak jamaah yang ingin bersalaman, tapi Ustadz Somad tidak bersalaman. Oh, sombong kali Ustadz Somad. Aku bukan sombong, takut tanganku lepas. Udahlah, tangan kurus, kering, kecil, ditarik orang tuh copot. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Saudaraku yang ada di sana, mohon maaf, 10 jariku angkat 11 dengan kepala. Sudikah kalian memaafkan aku? Alhamdulillah. Kalau tidak, Ustaz Somad itu ceramah katanya jangan sombong. Waktu dia datang ke Tebu, kami sudah ngulurkan tangan, dia pura-pura nggak menengok. Bukan nggak nengok, saya dikawal 3 lapis, TNI, Polri, Satpol PP, 4 lapis dengan pemuda Pancasila. Pancasila. Wah, tengok. Saya ini anggota PP. Kartu PP saya 2. 1 PP Sumatera Utara, 1 PP Riau. Sebentar lagi PP Jambi akan ngasih kartu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit penyakit kelima adalah ini yang paling mengerikan. Mulutnya manis, hati berbisa. Matanya senyum. Mata mana bisa senyum? Nama penyakitnya su'uzan. Menengok, Allah sombong kali dia, Pak Ustadz, kami datang ke rumahnya, dia diam aja. Jumpa di jalan nggak senyum. Jangan su'uzon, tanya dulu. Tanya dulu baik-baik. Kau biasanya baik, ramah, kenapa kau diam aja? Aku sudah sebulan nggak bisa kentut. Rupanya dia bukan sombong karena kaya, tapi karena dia sakit salah makan jengkol 2 kilo. Tersumbat lubang anginnya. Kita doakan yang nggak bisa kentut segera kentut. Jangan kentut serentak, meninggal kita nanti semua. Itulah 5 penyakit. Kira-kira 5 penyakit ini bisa diamalkan supaya dijauhkan dari kita semua. Selamatkan kami dari penyakit-penyakit ini ya Allah, amin. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.